Salam kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Mari kita memulai asistensi ketiga kita ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu karya agung mulai yang menyatukan kami dalam Google Meet ini. Semoga asistensi ketiga kami pada malam hari ini dapat membuahkan hasil sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Semuanya demi kemuliaan dan pewartaan kasih Kristus. Tugas-tugas yang diberikan menjadi suatu tanda rahmat bagi kami. Semua doa ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekarang kita mulai memperhatikan ya. Dari kelompok 1 dulu, coba kamu tes saya dulu supaya saya bisa tahu kelompok 1 sudah. Karena ini ada terlalu banyak grup saya, jadi saya tidak tahu apakah sudah dikirim atau tidak. Tadi perasaan sudah dikirim. Kelompok 1. Untuk kelompok 1 tadi sudah dikirimkan, Pak. Ya, dites lagi. Tes dulu. Baik, Pak. Karena saya tidak tahu siapa yang ngirim. Belum ada nih. Belum ada masuk. Pak, saya atas nama Jessie Diano Septiani sudah mengumpulkan tugas, Pak. Enggak, maksud saya bab satunya yang kita bahas nih. Ini ada. Mana dia? Dites dulu. Biar dia berada di atas. Karena saya ada mau hampir ratusan grup ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, tinggal dites saja. Ini belum ada nih. Lama juga. Kelompok 2 aja langsung. Pak, HP saya error. Ya kan ada kawanmu. Masa kamu yang megang? Kawanmu kan pasti kelompok 1 ini kan ada 5 orang. Masa semuanya hanya 1 orang saja? Ya, kelompok 2 dulu. Mana kelompok 2? Kami, Pak. Iya, langsung dites. Saya nyuruh kamu. Wah, ini nyuruh-menyuruh. Ini tidak profesional nih kalian nih. Maksud saya yang mengirim 1, kalau memang yang lainnya tidak bisa, ini tidak ada muncul di komputer saya nih. Permisi, Pak. Kami dari kelompok 5. Saya tadi salah kirim file. Boleh kirim ulang, kah, Pak? Ya, dikirim ke Japri saya. Ini kelompok 1 baru muncul di sini. Tadi saya udah bilang kelompok 2. Oke lah kalau begitu. Ini kelompok 2 juga. Lambat juga. Ya, silakan kelompok 1 mendengarkan dengan baik. Yang mana yang harus diperbaiki. Waktunya tidak lama. Dalam libur ini kalian kalau bisa sudah menyelesaikan makalahnya. Karena ini harusnya sudah asistensi yang bab 2 ya. Ya, dari mulai cover nih. Ini covernya
coba perhatikan penulisan makalah. Makalah itu kan kalau ditulis tidak sama bentuk hurufnya, makalahnya lebih besar. Misalnya kita pakai font Times New Roman, makalahnya itu berarti harus 14, ya kan? Sejarah gereja, ngapa ditanda petik? Ini kan sebenarnya satu kesatuan. Ya, makalah. Ya, dikasih spasi dulu, jangan disambung. Ini ya. Ya, dari simak kelompok 1. Ya, covernya. Saya pikir ini kalian kan kelompok 1. Artinya kalau masih ada kesalahan elementer seperti ini di semester 4, itu namanya pembiasaan sesuatu yang kurang baik begitu. Jadi cover itu kan udah kita simpan di komputer kita atau di HP kita, tinggal rubah-rubah saja. Makalah, lalu ada tanda petik sejarah gereja, emang apa gitu ya. Penggunaan tanda baca juga harus dipahami. Jadi kalau kamu menggal begini ya, sejarah gereja, kalian ambil dulu. Kalau bisa dia panjang, sejarah gereja paroki Santa Cecilia, baru di bawahnya Uskupan Agung Pontianak, kan begitu. Tapi kalau lebih lengkap sejarah gereja paroki Santa Cecilia, ya, Ayani Kota Pontianak, orang tidak tahu. Karena nanti dibaca orang, di mana nih Santa Cecilia ya? Oh, rupanya di Ayani. Dia kan udah ini ya. Jadi sejarah gerejanya di atas paroki Santa Cecilia, bawahnya Ayani Kota Pontianak, Keuskupan Agung Pontianak. Nah begitu ya judulnya. Jelas ya? Mana kelompok 1? Jelas, Pak. Nah, kemudian penggunaan logo Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri itu disesuaikan. Jangan terlalu besar seperti ini. Untuk cover itu kan ada ukurannya. Coba perhatikan di perpustakaan itu, dicek ukurannya berapa senti. Itu kan bisa kalian ukur. Tingginya berapa senti, ininya berapa senti. Kalau di komputer, kalau kalian ubah di sentimeter, ininya apa, mistarnya itu kan dalam Word itu ada tuh. Jadi tidak sembarang besar. Ya, lalu nariknya juga harus simetris. Simetris itu artinya diambil dari sudut kiri atau sudut kanan. Bukan dinaikkan ke atas, diturunkan ke bawah, dibesarkan ke samping, bukan begitu. Ya. Kemudian di sini ya kan, dosen pengajarnya siapa? Ya, habis ini. Habis logo tuh, paham? Halo? Paham, Pak. Ya, dosen pengajar, ya kan? Langsung sebut mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia. Ya, kemarin di PKK 4 lupa saya. Tetap harus mencantumkan itu, walaupun di atasnya itu. Karena itu tugas, ya. Nah, sebutkan nama saya, Yakobus Julianelis STM SOS, kan begitu. Jelas ya? Disusun oleh... Jelas, Pak. Nah, disusun olehnya itu ya, kelompok berapa? Kelompok 1. Ya. Kelompok 1 PKK 4 semester 4. Namanya siapa-siapa? Nah, lalu untuk NIM-nya itu jangan
Artinya NIM-nya itu sejajar semuanya. Paham ya kelompok 1 ya? Ini ya udah betul namanya ini ya. Cuman agak terlalu lebar dia jarak antara 1 dan misalnya Belandina, 2 Dinda ini terlalu lebar, agak ditarik satu ketup. Jelas ya? Nah, kemudian NIM-nya, NIM itu jangan langsung dimasukkan begini, dikasih seperti tabel itu lurus dia. Misalnya NIM 2310 dengan NIM Dinda ini, 2310 dengan NIM Belandina Dahlia ini harus sejajar. Ngerti ya? Udah? Baik, Pak. Nah, kemudian prodi. Kenapa enggak langsung program studi supaya orang tuh? Ya, karena ada yang membacanya masyarakat enggak tahu apa itu prodi. Ya. Karena kita harus jelas program studi, ya kan? Keagamaan Katolik, kan begitu kan? Atau prodi kah? Ya, program studi, Pak. Nah, program studi keagamaan Katolik. Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Ini motongnya Negeri Pontianak nih kok. Kalau dia bisa satu sejajar karena dia masih, ini kan hurufnya kan atasnya saja 14 tuh ya makalah, yang lainnya kan hurufnya sama ya. Untuk cover itu. Ya udah. Ini hurufnya berapa nih dikasih nih? 12 Time Nureman. Nah, itu Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, langsung, jangan dipotong begitu. Ya. Nah, perhatikan di situ, mau pakai tahun akademik atau langsung tahun 2025 ya boleh, singkat di situ. Jelas ya? Lalu untuk kata pengantar, nah ini saya katakan untuk kata pengantarnya ini udah kehabisan data ke kata pengantarnya itu. Ya minimal 3 paragraf lah. Masa kata pengantarnya tidak bisa dibuat 3 paragraf kan? Satu paragraf berapa kalimat? Minimal 3 kalimat. Ya. Kemudian perhatikan dikasih yang namanya ya kan paragraf mundur. Paham ya? Hitungannya itu dari kalian coba perhati. Kalau yang tahu Word itu ada di atasnya kayak jarum. Kita pilih jarum yang atas itu, kita taruh di misalnya kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di satu yang 1 garis 1 itu ya ditarik di situ. Nanti dia otomatis kalau kalian tap stopnya. Ya. Nah ini tolong di kata pengantarnya diperbaiki nih. Dia terlalu singkat. Kan satu saya katakan ya usahakan bisa untuk kata pengantar itu bisa menggambarkan apa yang kamu tulis. Karena kita tidak punya abstrak. Beda kalau kita skripsi ada abstrak. Nah, jadi kalau kata pengantar ini menggambar, karena kita makalah itu bisa menggambarkan. Orang baca kata pengantar ini sudah tertarik dengan makalah kita. Kemudian Pontianak, penyusun. Kalian tim kah atau pribadi? Ya. Pak. Nah, kalau misalnya tim ya tim penyusun. Ya kan? Baik, Pak. Pontianak 25 Maret 2025. Ya, tanggal terakhir kalian menyelesaikannya udah final. Jadi begitu. Nah, daftar isinya belum ada. Kosong. Sekarang kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Nah, ini kalian tahu kalau bab 1 pendahuluan itu tidak ada jeda di situ. Artinya spasi 1. Jeda itu diakibatkan karena kalian paragrafnya itu tidak kalian setting. Paham ya? Ini kelompok 1 nih mana nih? Hanya 1 orang jain jawab nih. Coba dibuka open mic yang jadi bab 1 di pendahuluan itu tidak sampai 2 spasinya. Ini jaraknya 2 spasi itu diakibatkan yaitu karena settingan di komputernya tuh ada paragraf. Jadi waktu enter tuh dia ngikut gitu.
Nah, baru nanti ya, latar belakang dengan bab 1 pendahuluan ini ya. Ini juga kalau udah spasi 2 ya dikasih aja enter sekali gitu misalnya. Atau tidak perlu enter karena sudah jarak spasi 2 ya. Paham ya? Halo? Baik, Ya, Pak. Ah. Baik, Pak. Kemudian nih paragrafnya terlalu jauh. Hitung tuh dari jarum itu. Kalau kamu ngitungnya begini. Kalau kamu pakai spasi 1, 2, 3, 4, 5. Gitu dia. Ya. Tapi itu spasi. Tapi kalau untuk kita mainkan jarumnya itu, jarum atasnya itu ya dari garis 1, 2, 3, 4, 5 pasti kedua dia. Nah, begitu. Nanti dia akan sejajar dengan kata belakang dari latar belakang. Paham ya? Paham, Pak. Karena kita tidak bisa share screen ya, tidak bisa tuh. Nah, itu saya katakan tadi nih. Ini ditulis latar belakangnya itu. Kan udah dikatakan kemarin, latar belakangnya itu kan terdiri satu paragraf berapa kalimat? 3 ya. Latar belakang itu berapa paragraf? Ya, 5 paragraf paling banyak. Tetapi yang dibuat kelompok 1 nih, kata gereja atau jemaat dalam bahasa Portugis, igreja, ini kan justru malah masuk ke pembahasan. Boleh dijelaskan, tetapi di paragraf 2 atau 3 gitu. Jelas itu ya? Ya, Pak. Nah, coba kalian mau perhatikan di situ tuh. Betul enggak dia 3 kalimat atau sampai ini 5 kalimat latar belakangnya? Udah standar belum? Udah standar belum? Ya, pokok sesuaikan dengan apa yang saya sampaikan kemarin tuh. Kalau sudah sesuai, ya tidak ada masalah sih. Ya. Tapi isinya coba dicek dulu gitu, ya. Kayak eklesia. Eklesia ini serapan bahasa dari bahasa Portugis. Ya, Yunani itu kan eklesia. Apakah dikasih miring atau enggak? Kemudian kata igreja juga serapan bahasa Portugis itu miring. Paham ya? Kalau serapan bahasa asing itu. Jadi coba perhatikan yang paragraf pertama itu melebihi satu paragraf kan saya katakan minimal 3 kalimat, maksimal 5 kalimat. Kalau sudah sampai 5 kalimat ya oke, satu paragraf. Ya. Kemudian sinkronisasi antara paragraf 1 dengan paragraf 2. Kan kemarin udah dijelaskan ya, apa paragraf pertama itu mengandung apa ya. Jadi saya tidak mengulang lagi supaya nanti kalian paham di situ. Nah, ya. Kemudian jalan, JLN ini singkatan. Usahakan kalau itu tulis saja jalan gitu ya. Ini kalian tulis JLN. Nah, Jalan Adi Sucipto, KM, apa? Kalau kalian pakai singkatan gini, ini harus ada daftar, ya, daftar singkatan. Tulis saja Jalan Adi Sucipto, kilometer 9,4, Sungai Raya dengan pastor paroki, RP. Nah, RP, kalau kalian tidak ada penjelasan istilah, maka harus ada daftar istilah di atasnya. Kalau kalian pakai RP, nanti orang baca RP ini apa? Rupiah. Ya, orang tahu kalau orang Katolik bacanya RP kan. Ya, dengan pastor paroki, ngapa enggak Pastor Bartolomius Jansen saya? Betul enggak? Nah? Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Nah, jadi dalam kurung ALM, almarhum. Ya, kalian ini kan menceritakan pastor ini, kalau semuanya dikasih ALM, ya susah menulisnya. Ya tidak perlu dikasih ALM kan gitu.
Bayangkan kalau misalnya kamu menganggap ya Rasul Yohanes itu almarhum. Almarhum Rasul Yohanes mengatakan, ngapain almarhum Nabi Elisa? Ya kalau semua ditulis almarhum untuk apa kalian menulis? Ya, jangan membuat suatu diksi-diksi yang keren tapi tidak keren gitu. Nah, ya kan? Ngapa tidak kamu tulis gereja almarhum Santo Agustinus? Hah? Ya, nanti ya, itu dia. Kita kan menceritakan sejarah. Ngapain kita tulis almarhum? Ya, beda kalau kita misalnya bercerita, ya kan? Nah itu. Kemudian rumusan masalah nih. Apa yang menjadi latar belakang berdirinya gereja paroki Santa Cecilia Keuskupan Agung Pontianak? Mengapa harus di ST gitu? Ngapa tidak langsung ya? Berdirinya gereja paroki Santa Cecilia Keuskupan Agung Pontianak ST. Karena kalian tidak punya daftar singkatan. Kalau ada daftar singkatan tidak apa-apa, orang ngerti. Dua, bagaimana sejarah perkembangan gereja paroki Santa Cecilia. Kalau kita lihat ini, apakah sejarah perkembangan ini mengacu kepada gereja? Apakah tulisan IED-nya bisa huruf kecilnya sama atau tidak? Kemudian tujuan untuk mengetahui bagaimana sejarah awal, untuk mengetahui perkembangan sebagai bahan referensi penulisan makalah selanjutnya. Untuk siapa? Ya kan? Jadi yang pertama, tujuan. Jadi kasih narasi sedikit lah. Tujuan dari makalah ini adalah, ya kan? Masa tujuan? 1. 10 perintah Allah aja ada. Dasar Dharma Pramuka. Pramuka itu. Nah, kan? Paham ya? Kemudian untuk ini nih. Kalau sudah B, lalu membuat 1, 2, ya jangan sejajar begini nih. Harus masuk di rumusan masalah. Ngerti ya? Mana kelompok 1? Halo? Baik, mengerti Pak. Ini nampaknya memang terburu-buru. Karena kalau kalian tidak belajar dari sekarang memperbaiki ini, nanti ini menjadi elementer gitu. Salah terus. Nah ini tujuan 1. Jadi kasih pemanis lah. Tujuan makalah ini adalah, kan begitu. Ini enggak? Ya Pak. Rumusan masalah makalah ini adalah, kan begitu. Kemudian D, ruang lingkup. Nah, ingat. Kalau ini ada jarak antara A dan B latar belakang, mengapa B dan C tujuan lalu tidak ada jarak setelah tutup tanda tanya? Begitu juga dengan ini. Ya kan, setelah C tujuan, 3 kan sebagai bahan referensi, harusnya kan ada jarak gitu. Paham ya? Ada jarak ya? Kalau tidak ada jarak, Paham Pak. ya kalau tidak mau ada jarak ya, memang kerumitannya adalah kalian bisa mengatur itu. Ya kalau kalian tidak memberikan jarak, nanti akan terjadi yang namanya bias orang membacanya. Kemudian ini memenggal metode penelitian. Usahakan kalau udah di sini tidak ada kata kalimatnya, itu sudah masuk ke halaman berikutnya. Jangan kalian paksa masuk ke halaman ini gitu. Nah, ini bukan laporan yang harus disingkat gitu. Jelas ya? Nah, lihat metode penelitian menggunakan pendekatan historis. Ya ampun. Nggak nyimak gak kemarin kalau metode penelitian itu hanya 2. Kualitatif dan kuantitatif. Halo? Hei. Jelas? Ya Pak. Iya kan? Kan udah saya jelaskan tuh. Metode penelitian. Tapi kalau untuk membuat makalah itu ada 5 prosesnya. Ya. Tapi kalau untuk metode penelitian itu hanya 2 aja. Ya. Metode penelitian menggunakan pendekatan historis. Nah, ini kan ngawur nih namanya.
Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Jelas ya? Ya, Pak. Ini ndak nyimak nih. Oke, kelompok 1 sampai di situ. Berikutnya kelompok 2 saya cek. Sudah disampaikan ke ininya, mana kelompok 2? Dari tadi. Pak. Mana adanya? Udah, Pak. Udah mana? Selamat malam, Pak. Hah? Yang selamat malam, Pak itu kah? Iya, Pak. Selamat malam, Pak. Ya tulislah selamat malam yang mana? Itu kelompok 6 selamat malam, Pak nih. Yang mana? Ini Ini 01, Pak. mana nomormu 01? Udah tertimpa dah. Ini kelompok 1. Ini 10. Malam, Pak. Ya, izin, Pak, dari kelompok 4 malah naik. Kayaknya sinyalnya lelet, Pak. Sinyalnya lelet. Kamu yang 1601 kah? Saya dari kelompok 2, dah itu dihapus. Nggak ada anoknya. Oh, yang ini makalahnya. Oke. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 4 anggota kelompoknya open mic. Diperhatikan benar-benar. Mana bisa dibuka nih? Word cannot open katanya. Tidak bisa dibuka ya, Pak? Sekarang udah bisa. Oke, kelompok 2 masalahnya masih sama. Ya kan, dosen pengampunya tadi saya bilang di bawah logo. Nah, nanti udah tadi saya jelaskan ya. Saya pikir udah sama itu. Makalahnya itu hurufnya 14 ditebalkan. Ya kan, ada spasi. Lalu sejarah gereja di Indonesia ngapain? Kan saya bilang langsung sejarah gereja paroki Santo Agustinus Sungai Raya. Ya. Paroki Santo Agustinus, nah itu di bawahnya Sungai Raya Kabupaten Kuburaya. Supaya orang tahu. Jelas? Keuskupan Agung Pontianak. Nah, tadi udah saya jelaskan ya. Nanti ya. Kata pengantar masih begitu juga. Ya. Sama dengan kelompok 1. Ini kata pengantarnya ditulis kapan nih? Daftar isi belum ada diisi. Ya, bab 1 pendahuluan titik. Lihat ya, hati-hati ya, saya katakan pakai bab 1 pendahuluan itu pasti huruf besar. Kan kamu kan saya tidak pakai 1.1, pakai A aja langsung. Ya? Baik, Pak. Nah, Baik, ya. Pak. Jadi bab 3 penutup. Nah, kesimpulan 3.1 kesimpulan, 3.2-nya saran. Daftar pustakan. Apa tuh daftar pustakan? Yang saya tahu daftar pustaka atau daftar referensi, ini pustakan. Salah ketik ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Bab 1 pendahuluan lalu ada biru. Ini kamu pakai apa nih? Cat GPT kali ini. Pakai hiding, Pak. Ini ngapain buat kayak gini nih? Bab 1 pendahuluan dibesarkan. Lalu spasinya tak benar. Spasinya kan saya udah katakan. Berapa? Kertas A4 4, 3, betul? Lalu gaternya untuk jilidnya 1, berarti nanti itu kalau kalian potong gaternya untuk jilid 1
Jadi jarak nanti di print itu pasti akan 5 di kiri, atasnya 4, bawah sampingnya 3, spasi 2. Ya. Diperbaiki ya tulisannya. Iya Pak. Udah itu ya, ini minimal latar belakangnya minimalis orangnya, tapi kalimatnya minimalis juga ini. Ya. Titik melihat kondisi ini. Ya, kan minimal. Coba dimaksimalkan jadi 5 paragraf dengan 5 kalimat. Ya. Biar ada isinya. Rumusan masalah. Lah, kok siapa saja? Bagaimana, mengapa, dan apa? Agak rumusan masalah, kalau kata siapa saja itu tidak masuk deh. Ya. Cukup 2 aja rumusan masalahnya, bagaimana, apa, mengapa, kan? Ya? Iya Pak. Kemudian tujuan penulisan, ya kan, menjelaskan. Ya sama, dikasih lah. Tujuan penulisan makalah ini 1. Cuman ya itu tadi, kalau kamu konsisten pakai 1.2, nanti rumusan masalah itu dia harus 1.2.1. Maka agak repot kalau kamu pakai 1.2 itu. Maka saya bilang pakai A. Nanti habis itu huruf dia 1. Setelah nanti dari huruf 1 jadi huruf kecil A, begitu. Paham ya untuk nomornya? Kalau kamu pakai 1.1, nanti pertanyaannya kamu harus buat 1.2.1. Sedangkan 1.1 ini menjelaskan apa? Oke, bab 1 pendahuluan. Lalu 1.1 harusnya 1 latar belakang, tapi agak jarang pakai 1. Karena 1.1 itu adalah setelah 1. Ya kan? Iya Pak. Makanya kalau misalnya pakai 1.1 itu ya enggak kena. Pakai A, B, C, sama seperti kelompok. Ya. Kemudian tujuan penulisan. Banyak nih, menjelaskan sejarah, menganalisis. Wah, janganlah menganalisis. Tujuan penulisan ini kan manfaatnya untuk siapa begitu? Untuk kampus, ya. Makanya saya bilang tujuan penulisannya itu bukan di situ. Tadi perbaiki tujuan penulisannya itu ya. Untuk masyarakat, untuk gereja, untuk umat, ya boleh 4 boleh. Kemudian ruang lingkup. Nah ini kan, ya kalau memang makalah model begini, pakai pointer-pointer, ini udah lebih. Ini sih sebenarnya enggak ada masalah. Cuman kalau dalam tulisan makalah ya masalah. Saya tidak baca ininya ya. Jadi hati-hati pakai pointer-pointer seperti ini karena tidak familiar dia. Lebih bagus kamu pakai titik. Ya, titik hitam itu. Dia bagus, cantik, tapi tidak menarik. Ngerti tidak? Kalau Ya, hitam, Pak. dia tidak menarik tapi dia cantik gitu. Nah, kalau ini cantik tapi tidak menarik. Nah, ini banyak. Lalu metode penelitian. Nah, ini yang saya katakan tadi, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh. Kalau kamu ingin ini tidak perlu dijelaskan lagi, wawancara langsung, penelitian data dan studi pustaka tidak perlu. Kan metode penulisannya kan cukup yang tadi itu. Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah metode kualitatif. Titik, selesai. Ngapain banyak-banyak? Betul ya? Jelas ya? Jelas Pak. Jelas. Ya, karena kita buat makalah yang sifatnya makalah historis, bukan makalah penelitian sosial. Baik. Diperbaiki lagi kelompok 2. Berikutnya kelompok 3. Kelompok 3. Yuk. Mana lagi nih kelompok 3? Iya Pak, saya Pak. Kelompok 3 berapa orang?
Kami ada 4 orang, Pak. 4 orang. 1 cowok, 3 cewek kan? Tidak, Pak, perempuan semua. Oh, ini. Saya lihat. Ini sama juga nih. Covernya nih, aduh. Tadi saya udah jelaskan, tidak perlu lagi saya ulang ya, paham ya? Iya, Pak. Kan makalah. Begini, mengapa harus disebut makalah? Makanya kalau orang karya tulis itu skripsi, tesis, disertasi di atasnya. Tujuannya untuk membedakan. Nah, kalau makalah ya karena untuk tugas tadi itu makalah. Sejarah perjalanan kok lalu dibuat-buat seorang. Kan judulnya udah saya tetapkan tuh. Sejarah gereja, paroki, keluarga kudus. Nah, baru di bawahnya Kota Baru, Kota Pontianak, Uskupan Agung Pontianak. Gitu. Paham ya? Iya, Pak. Jangan kamu buat judul lagi nih, udah sejarah perjalanan dan perkembangan. Waduh. Ini 2 variabel yang harus kamu teliti. Ini bisa sampai 200 halaman. Mana sejarah perjalanannya, mana perkembangannya. Itu analisanya. Jadi kalau kamu udah pakai sejarah perjalanan dan perkembangan ini udah pakai analisa nih. Ini studi pustakanya berat. Jadi kita sebagai orang akademik, simple, ya kan jelas. Makalah itu untuk apa? Ini kan kita sifatnya variabel bebas, variabel umum. Nah, dengan rumusan masalahnya kita tahu di situ. Ya, dah ini nanti ikuti yang tadi saya sudah jelaskan. Ya, covernya tuh kemana-mana nih. Kata pengantar sudah mengacu ke 3 paragraf, cuman saya tidak tahu apakah 3 kalimat. Ya, pandai-pandailah kalian nambah. Ya kan? Udah, Pak, udah 5 kalimat. 5 kalimat? Iya. Mana? 5 kalimat atau ini aja 2 kalimat tuh yang paragraf 2. Betul enggak tuh? Hah? Iya. Kan 1 paragraf tuh minimal 3 kalimat. Ya. Ini aja paragraf 3-nya hanya 2 kalimat. Yang itu kalian ini ya. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Kan? Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa mendatang. Titik. Semoga makalah ini, coba ada tidak yang janggal nih? Kalau kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu pasti koma kan? Ini kamu memaksanya jadi 3 kalimat, merampas kata-kata yang indah tadi. Kan tidak mungkin oleh karena itu lalu. Masa udah oleh karena lagi. Ini kan bahasa orang puisi nih. Orang jatuh cinta oleh karena. Ya kan? Ngapa tidak kami menyadari bahwa masalah ini masih jauh dari kekurangan? Karena itu, ini kan boros kata namanya. Paham tidak? Tidak oleh karena. Iya, Pak. Iya, Pak. Dan ini satu, karena kamu mendengar, wah, pakai 3 kalimat ya, kata Pak Yakobus nih. Kamu penggal di sini. Padahal dia nih, kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, kami sangat terbuka. Kan 1 kalimat sebenarnya. SPOK-nya. Jangan memenggal kata itu yang tidak sesuai dengan SPOK. Paham ya? Nah, nanti ditambah lagi kalimat berikutnya. Ya. Ini oleh karena itu, ya kan? Udah banyak, udah oleh kata hubung, karena lagi kata hubung, itu lagi. Nah, ini yang disebut dengan boros kata tadi itu. Ya. Paham ya? Nah, nanti dicari. Daftar isi, ya masih, ya baru konsepsi. Kemudian bab 1 pendahuluan masih sama ya, antara bab 1 dan pendahuluannya. Kemudian tiba-tiba 1.1 ya kan. Itu tadi saya katakan kalau pakai 1.1 nanti menyulitkan kamu ketika ada poin-poin 1, 2, 3 begitu. Nah, ini kan rumusan masalah. Jadi kamu tulis 1.2 rumusan masalah lalu 1.
Nah, kalau kamu pakai B, simpel. B, rumusan masalah 1. Lalu kalau mau nulis A kecil, habis 1 A kecil. Tujuan penulisannya coba dicek lagi ya. Tujuan penulisan 1, mendeskripsikan. Mendeskripsikan tuh hati-hati, menggambarkan. Ya. Itu semacam membawa pembacanya untuk melihat situasi. Kemudian ruang lingkup dan sebagainya. Ya tadi hampir sama semuanya, kesalahan elementer. Baik, selanjutnya kelompok 5. Diperbaiki lagi ya. Baik, terima kasih Bapak. Yuk. Mana kelompok 5? Naikkan dulu. Kelompok 3 sudah, kelompok 5.